sangat mengesankan apa yang sampean lakukan. Kira-kira ini, Prof, apa? Ada tip-tip yang bagaimana untuk generasi milenium ini supaya nanti itu bisa meniru, paling enggak ya ada ijazah yang bisa dilakukan lebih jauh untuk anak-anak milenium, anak-anak sekarang itu, Prof. Ya, satu Pak Muhtarom, strategi ATM ya. ATM ya. Oh, ya. Amati, tiru, modifikasi. Luar biasa. Gitu. Ya. Nah, masalahnya adalah Pak Muhtarom, zaman saya dengan zaman anak-anak milenial Betul. itu beda situasi. Beda jauh. Nah, sekarang ini kan kalau zaman kita kecil itu kan kita mencari informasi Pak Muhtarom. Iya. Sekarang ini informasi datang dengan sendirinya Pak. Malah menyerbu kita. Malah menyerbu kita. Maka tidak boleh hanya berhenti di rumus ATM Pak. Tapi harus dilengkapi dengan rumus yang kedua Pak Muhtarom. Nah, rumus yang kedua ini terkait dengan kecenderungan beraktivitas anak-anak. Gitu Pak Muhtarom. Membaca minat baca dengan daya baca itu sama-sama membaca. Tapi beda orientasi, Pak. Kalau minat baca itu berarti opo ae diwaca lho sakniki Pak Muhtarom. Gitu. Apa jadi baca gitu. Tapi bukan berarti daya baca kita tinggi, Pak. Daya baca itu berarti mempersyaratkan konsentrasi, mempersyaratkan keseriusan, Pak Muhtarom. Lalu yang ketiga mempersyaratkan keterampilan untuk mencerna, mengolah, lalu memproduksi sendiri. Nah, 3 hal ini Pak Muhtarom. Itu, nah ini yang menandai daya baca. Daya baca ya. Nah, di ruang semuanya sekarang serba digital. Saya berpikir bahwa mari kita sebagai orang tua, juga anak-anak kita yang milenial, jangan berhenti pada minat baca. Sekarang ini apa jadi baca Pak? Karena memang informasi datang menyerbu kita, bukan kita mencari informasi. Betul ya. Tapi yang lebih dari itu adalah mari kita perkuat daya baca. Daya baca ya itu ya. Kenapa anak-anak sekarang Pak Muhtarom karena biasa terekspos ke dunia digital, itu ada apa yang penting kita waspadai, kita cermati bersama-sama. Anak-anak kita ini karena informasi banyak datang bertubi-tubi Pak Muhtarom. Itu kalau baca online itu kuat Pak. Karena yang dibaca itu ganti berkali-kali kan begitu Pak Muhtarom. Iya. Terus kadang-kadang ada visualisasinya. Jadi mereka kuat begitu. Tapi kalau sudah suruh baca PDF book Pak Muhtarom ya, atau textbook yang printed Pak Muhtarom, itu kelemahannya karena ini kan nggak ada visualisasi. Kemungkinan orang cepat bosan. Kemungkinan orang untuk nggak bisa lama konsentrasi, itu ancaman, harus kita waspadai. Maka haruslah kita sediakan bersama-sama, perkuat daya baca dengan cara Pak Muhtarom itu membaca buku yang serius, karena dunia kita hari ini dan ke depan itu tantangannya beda dengan dunia kita masa lalu, gitu. Maka anak-anak kita, mari kita semua sebagai orang tua, anak milenial, gitu ya, coba dihitung dari 24 jam sehari, berapa jam yang kita pakai untuk baca buku serius, berapa jam kita gunakan untuk membuka sosmed, ya. Berapa jam kita kongko, berapa jam untuk tidur, gitu Pak Muhtarom. Iya. Coba nggak usah direkap aja. Kegiatan sehari 24 jam itu kira-kira, lalu kita akan tahu, oh ternyata 24 jam saya itu kakek turus. Betul. Atau kakek main game online. Atau kakek main game.
Ternyata anak-anak kita kalau main game, main sosmed itu bisa 2 jam tanpa henti Pak Mutar. Sampai pagi, bahkan lebih. Iya. Tapi kalau baca buku 10 menit terus ngeluh katanya. Betul itu yang terus ngeluh. Aduh, iya. Terus meripat ini kok berkunang-kunang gitu orangnya. Karena memang itu. Karena tapi begini, prestasi itu mirip seperti nelayan Pak Mutar. Betul. Nelayan itu jangan pernah berpikir Anda nelayan hebat kalau berselancarnya itu hanya di sungai. Iya. Tidak pernah ke laut, tidak pernah berada di tengah ombak. Nah itu kan klaim Pak Muntaro. Saya nelayan hebat, tapi hanya di sungai, gitu. Sungai Wonokromo, gitu modelnya. Di sungai, ya nggak bisa. Maka mari kita jadikan setiap kesempatan itu pelajaran. Saya selalu bilang begitu kepada mahasiswa saya, kepada teman-teman anak muda, jadikan setiap kejadian sebagai pelajaran. Betul, iya. Nah, tidak harus kemudian yang disebut dengan pembelajaran itu hanya dimaknai terbatas di ruang kelas. Setiap kejadian adalah pelajaran. Dan itu yang harus kita tanamkan bersama-sama kepada anak didik supaya Pak Muhtarom kita bisa membedakan antara main-main sama serius. Nah, yang terjadi di kita ini kan anak-anak muda sekarang ada semboyan work hard, play hard gitu ya, kan nggak mungkin Pak Muhtarom. Work hard, play hard ya. Work hard, play hard gitu. Right. Ini nggak mungkin ya Pak Muhtarom ya. Karena itu kemudian penting bagi kita semua untuk menyediakan waktu. Iya, betul. Karena memang tantangan kita berbeda dari yang lain, dari masa-masa sebelumnya. Kita menyediakan waktu untuk berpikir serius. Nah, orang tua jangan biarkan anak-anak kita ini hanyut dalam gadget, hanyut dalam komputer, laptop tanpa ada pendampingan kita. Sebab kalau anak-anak kita ini tidak mendapatkan guru yang baik di rumah, mereka bisa mendapatkan guru dengan caranya sendiri loh Pak Muhtarom. Betul. Melalui dunia digital sekarang. Iya. Gitu. Nah, adik-adik yang lagi sekolah juga begitu. Mari kita lihat. Handphone sampean iPhone 12. Ya. Sama-sama iPhone 12 sama teman sampean. Itu handphone yang canggih lah sekarang ini Pak Muhtarom ya. iPhone 12 atau Samsung Samsung S20 lah dan seterusnya. Tapi mari kita lihat. SIM card sampean itu produknya A yang sinyalnya sangat kuat tapi harganya bulanannya mungkin lebih mahal Pak Muhtarom. Nah, yang satu lagi sama-sama iPhone 12. Tapi SIM card-nya itu Pak Muhtarom itu SIM card yang C, kalau gitu Pak Muhtarom gitu ya. SIM card-nya C. Dan memang harganya lebih murah, tapi sinyalnya nggak kuat. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau dipakai untuk berselancar di internet, mengikuti Zoom seperti ini Pak Muhtarom, apakah paket koneksi internetnya sama atau tidak Pak Muhtarom? Tidak sama. Kenapa? Walaupun handphonenya sama-sama iPhone 12 Pak Muhtarom. Nah, kita ini hidup di ruang yang sama, sekolahnya yang sama, fasilitasnya mungkin sama. Kenapa hasil beda Pak Muhtarom? Betul. Nah, berarti ada hal tertentu dalam hidup itu yang beda sama dengan handphone tadi Pak. Handphonenya sama, SIM card-nya beda Pak, harganya beda Pak. Gitu. Nah, maka jangan berpuas diri dengan berada dalam situasi handphone yang sama. Kita perkuat sinyal, kita cari lah spesifikasi yang itu membuat lalu sinyal kita bisa kuat.
Nah, lalu dalam konteks seperti itu, maka kembali kepada prinsip tidak pernah ada nelayan hebat lahir dari sungai kecil. Maka kalau kemudian Anda dalam keadaan hidup terbatas, ekonomi pas-pasan, apalagi di masa pandemi ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kita diingatkan oleh English proverb, Pak ya. English proverb, right? There is a light at the end of the tunnel. There's a light in the end of the tunnel, right? Oke. Aneh gitu ya? Iya. There's a light at the end of the tunnel. Iya. Gimana Prof itu? Ada cahaya di ujung orang gelap. Gitu. Iya. Syaratnya satu, Pak. Satu, bangun keyakinan. Kita bangun keyakinan bahwa this is not the end of the day. This is not the end of the day, right? Yeah. Nah, itu harus kita bangun keyakinan. Tapi yakin tok tidak cukup, Pak. Yakin aja nggak cukup. Kalau tidak disempurnakan dengan kerja keras. Maka keyakinan yang tinggi ditunjang dengan kerja keras. Ini yang akan kemudian menyediakan ruang untuk berprestasi. Tinggal berikutnya adalah kita sempurnakan dengan ikhtiar batin, Pak Toromnya ikhtiar batin. Betul. Iya. Jangan-jangan yang membuat seseorang sukses itu bukan karena kerja keras, Pak. Betul. Iya. Jangan-jangan karena kerja hebat orang tuanya. Jangan-jangan karena doa orang tuanya yang bangun tengah malam. Maka bagi orang tua, kalau kita sebagai orang tua bangun jam 6, Pak Mutaro, atau bangun nunggu adzan subuh, Pak Mutaro, ya, bagaimana kita mau memperkuat sinyal anak-anak? Mari kita perkuat sinyal anak-anak, koneksi anak-anak ini, Pak Mutaro, ya, dengan ritual, Pak. Kita perkuat ikhtiar batin ini. Nah, memang ikhtiar batin orang-orang kan nggak sama, Pak Tarom, ya, tergantung dengan jenis pekerjaan, tergantung dengan model di mana seseorang terekspos. Maka sederhana kalau yang disampaikan oleh para kiai itu. Kalau kita kuat, katakan mama dengan puasa, karena ini orang punya kebiasaan puasa yang kuat, maka perkuatlah itu. Kalau kemudian punya kebiasaan bangun malam, gitu Pak Muhtarom, ya. Maka jangan pernah tinggalkan itu. Kalau kuat dengan ritual ibadah yang lain, maka jangan tinggalkan itu. Betul. Karena ada kitab yang menarik, Pak Muhtarom. Saya kemarin membaca itu kitab itu, judulnya Maqasidus Shaum. Kebetulan waktu Ramadan saya membaca kitab itu. Namanya Maqasidus Shaum. Itu ada dan di kitab itu ada penjelasan mulai halaman 34. Saya masih ingat karena baru Ramadan kemarin baca. Itu ada penjelasan begini. Kenapa sih Nabi itu pertanyaannya sama, tapi jawaban Nabi kok beda-beda? Beda-beda ya. Ada satu sahabat bertanya, Pak Muhtarom, Nabi, amal yang paling baik itu apa, Nabi? Jawaban Nabi, al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Untuk ilmu macam-macam itu, Pak Muhtarom, ya. Tapi ketika dalam kesempatan lain, ada sahabat yang bertanya, pertanyaan sama, ayyul amali afdal ya Rasulullah. Pertanyaannya sama, amal ibadah apa yang paling utama ya Nabi? Pertanyaannya sama oleh sahabat berbeda dalam kesempatan berbeda, tapi jawaban Nabi nggak sama. Nabi mengatakan birrul walidain. Gitu, Pak Muhtarom. Ada kesempatan lain, pertanyaannya sama oleh sahabat berbeda dalam kesempatan berbeda, tapi jawaban Nabi kok beda, Pak Muhtarom? Nabi kesempatannya mengatakan menjawab pertanyaan sahabat lain dengan pertanyaan yang sama, jawabannya berbeda Nabi. Amalur rojuli biyadihi, orang yang bekerja keras, orang yang mandiri, orang yang berdikari. Nah, di kitab itu dijelaskan, Pak Muhtarom, bukan berarti kemudian Nabi tidak konsisten, bukan. Itu hebatnya Nabi untuk bisa mengetahui tentang kelebihan masing-masing orang yang bertanya.
Sehingga Nabi mengatakan litaksis. Itu taksis itu bahasa Pak Muhtar itu to intensify gitu Pak Muhtar. To intensifying ya. To intensify gitu supaya orang ini makin kuat dengan tirakatnya, dengan ikhtiar batinnya. Nah, Bapak Ibu, tapi bukan berarti kemudian aku gak usah sholat malam, aku gak usah tahajud, enggak, bukan itu maksudnya Pak Muhtar. Bagi Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, usahakan tahajud Pak. Apa namanya? Karena itu jalan tol yang disediakan oleh Tuhan untuk kita berkomunikasi, Pak Muhtar. Jalan tol ya, betul, tengah malam ya. Ngapain curhat pada orang yang belum jelas? Betul. Bisa ngasih solusi. Nah, Tuhan ngasih kesempatan itu Pak Muhtar. Bagi yang lain juga begitu. Maka jangan pernah menyepelekan kebajikan walaupun kecil. Dan ritual itu penting karena itu mari kita besarkan anak-anak ini bukan dengan hanya pengetahuan. Kita besarkan mereka maka dengan ikhtiar batin. Karena tadi itu Pak filosofinya Pak Muhtar sama-sama iPhone 12, tapi kok dipakai nge-zoom apa beda kan waktu itu cara singkatnya beda, sinyal penguatnya jadi beda. Betul. Pak Muhtar. Sekolahnya sama, bangkunya kelasnya sama, mata pelajarannya sama, gurunya sama, kenapa hasilnya beda? Hasilnya berbeda. Jangan misalkan jangan semata-mata kan gurunya, enggak. Jangan-jangan kita sebagai orang tua yang nggak pernah ngasih sinyal kuat kepada anak-anak. Betul. Bagaimana mau membuat punya anak pintar om kita sholat 5 waktunya aja belepotan. betul. Belum lagi ritual-ritual di luar itu. Nah, gitu Pak Muhtar. Kita besarkan tidak dengan pengetahuan tapi juga dengan ikhtiar batin. Luar biasa, Prof. Jadi ada beberapa yang menarik ya. Yang pertama tadi pesan daripada orang tua, jangan pernah berbohong dan jangan pernah menyerah. Ditambah dengan mungkin bagaimana dengan orang-orang yang pernah dekat dengan jenengan, misalkan Prof. Alwi Shihab itu, ya kuasailah bahasa Inggris. Bahasa itu alat, kuasai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan yang paling penting lagi yang tadi itu, jadi orang tua kalau pengen anak itu nanti berhasil harus banyak tirakat. Ya, harus banyak sholat malam dan harus banyak mendoakan kepada anak. Itu ya Prof ya. Oke. Nanti lain kali kalau kangen saya juga kepingin ngobrol lagi lah ya. Yang jelas ini sudah menjadi seolah-olah dekat sekali ya. Yang obrolan begini ya dengan teknologi ini ya. Ya Prof ya. Insyaallah. Luar biasa. Matur nuwun kesempatannya. Matur nuwun nggih, sami-sami. Jaga kesehatan karena begitu banyak kegiatan ya ta. Jaga kesehatan, kemudian tentu juga saya doakan mudah-mudahan anak 2 Prof ya. Yang pertama sudah mahasiswa, yang pertama? Sekarang ini tahun kedua anak saya. Anak saya yang pertama lulus SNMPTN Pro Pak Muhtar tahun lalu. Di Fakultas Kedokteran UNER. Alhamdulillah. Wah senang sekali karena jalurnya SNMPTN. Iya itu. Premium. Jalur premium sekali itu ya. Dan itu Fakultas Kedokteran, fakultas yang sangat favorit itu. Favorit. Kalau nggak premium itu bisa luar biasa itu. Besarnya itu kan gitu itu. Yang kedua mungkin masih di SMA atau SMP? Baru SMP kelas 7 sekarang baru masuk. Mudah-mudahan nanti itu menjadi anak-anak yang soleh ya semua ya. Amin. Laki-laki semua Prof ya? Laki-laki semua? Betul ya. Yang di UNER perempuan. Alright, oke perempuan. Lengkap sekali Nggih, matur nuwun, saya doakan semoga jaga kesehatan, sehat selalu Prof ya. Kemudian tentu ya mengemban amanah juga nggak gampang dan kuat nanti itu untuk melakukan time management tadi ya. Oke. Dan terus nanti harapan yang lebih ke depan mudah-mudahan bisa oleh Allah ya. Thank you very much ya for your coming ya. Thank you. And thank you everybody for watching ya. Thank you. Oke ya.